warga masyarakat Kabupaten Purbalingga sehubungan dengan adanya berita yang hari ini cukup menghiasi media sosial terkait adanya satu remaja yang menjadi korban tindak pidana pencurian dengan kekerasan atau begal yang terjadi atau dilaporkan ke kami di wilayah Kecamatan Merebet, dan kemudian kita sudah mengambil langkah-langkah secara cepat. Beberapa lokasi kita sisir dalam rangkaian penyelidikan serta penggalian informasi dari jejak digital. Maka dari hasil pendalaman penyidik Satreskrim hingga sore ini kami menyimpulkan bahwa peristiwa tersebut tidak benar adanya. Jadi bisa kami sampaikan secara tegas apa yang dialami oleh yang awalnya kita posisikan sebagai korban ternyata adalah sebuah rekayasa dari yang bersangkutan sendiri, sehingga ada satu permasalahan yang mendasari dan kemudian ini dibuat oleh si B ini sebagai suatu rekaan tindak pidana yang pada akhirnya sudah kita ungkap bahwa itu tidak benar. Motifnya? Alasannya apa itu? Motifnya? Yang jelas adalah adanya aspek ekonomi ya, ada aspek ekonomi yang mendasari saudara B ini berbuat seperti demikian. Ada titipan sejumlah uang yang diperoleh dari keluarganya yang seharusnya itu dipergunakan untuk suatu keperluan tertentu, tetapi ini tidak dipakai sebagaimana mestinya, sehingga untuk mengelabui keluarga atas penggunaan uang tadi yang tidak untuk seharusnya, si B ini kemudian menyusun sebuah peristiwa rekaan yang seolah-olah berakibat pada hilangnya uang dan barang yang dia miliki. Bisa bicara dengan pelakunya. Lukanya? Ini dia luka apa kena senjata tajam itu? Ya. Gimana? Jadi memang ada rangkaian perbuatan yang sudah dia persiapkan. Yang pertama, membeli spray yang sebetulnya penggunaannya adalah untuk keperluan medis untuk menghilangkan rasa sakit. Dan kemudian yang bersangkutan juga menyiapkan pisau cutter. Nah, ini dipergunakan untuk melukai dirinya sendiri. Sebelum dia menyayat diri, kemudian disayat menggunakan pisau cutter yang ada di sini. Termasuk juga ada luka di bagian kepala serta kerusakan di helm yang dia pakai, itu dia pukul sendiri dengan menggunakan batu. Ya. Gitu. Nanti beritanya dia bahwa ini selama dia IPK itu hoax ya, berarti ya dia tidak. Ya, bisa kami simpulkan itu bohong. Memang setelah dia berbuat menyayat dirinya, memukulkan batu di kepala dan helmnya, kemudian mendatangi rumah warga dan menceritakan seolah-olah yang bersangkutan mengalami atau menjadi korban begal. Silakan. Uangnya digunakan untuk apa itu? Mas B, siapa namanya? Benny namanya. Apa panggilan diceritakan apa masalahnya? Soalnya saya uang habis. Pas waktu bapaknya dia mau minta diambil, saya bingung. Uang itu sudah habis, saya gunakan sendiri. Habis dipakai apa? Habis buat depo. Apa itu? Deposit. Main judi, Pak. Judi online ya? Judi online. Jalan habis lama.
Yang niatnya saya tinggal di sini Pak itu dapat tanda Untuk apa? Awal gunakan untuk apa? Tadinya mau uang kerja hasil kerja kita gaji kerja loh dan kerja kan biasa dari dua akademi saya kerja di mana? kerja di proyek Pak. Oh, nomor Seharusnya uang itu mau buat apa? Uang dipakai buat beli mesin Pak. Dari punya mertuanya ya itu ya. Nah, itu dipakai untuk pagi. Duit dari tua. nanti kerja di mertua dapat gaji, seharusnya buat beli mesin, terus malah buat begitu. Itu yang merancang skenario sendiri atau ada yang Sendiri Pak. Hanya karena apa? desain sendiri? Idenya nonton film Idenya dari mana? Mas nonton film apa? Berasa ketika itu habis akhir Itu dititipkan kapan uangnya berarti? Hari apa? sudah lama itu bilang lah. Terus habisnya? Habis itu ya kemarin itu Nah, terus dipakai itu prank itu. penghilang sakit tadi. Tahu ya? Bisa. Yang paling menyesal stop bermain. Saya siap sepuluh. Jadi karena judi online ini ya, dia memang ya. Kamu udah punya anak? Sudah Pak. Pira Mas? 3 Pak. 3. Iya Pak. Oh, Untuk itu sangat kendaraan. tindak lanjutnya saya tahu. Oke, rekan-rekan. Jadi memang kalau kita bicara dari aspek hukum, apa yang diperbuat oleh saudara Benny ini jelas-jelas kan merupakan satu perbuatan pidana dalam konteks menyampaikan laporan palsu kepada petugas kepolisian. Namun demikian, tentunya kami juga perlu untuk mengkaji masalah ini secara lebih dasar lagi. Yang paling mendasar adalah tentang perilaku judinya. Sehingga untuk apa yang dia sampaikan terkait laporan palsu tidak kami tindak lanjuti melalui proses hukum. Namun demikian ini perlu menjadi edukasi kita semua. Beginilah bahayanya, dampaknya kalau terjerat dalam kegiatan ataupun perilaku bermain judi. Semuanya menjadi rusak, keluarga pun juga turut menerima dampak akibatnya. Nah, sehingga ini yang tadi sudah kita bahas bersama dengan keluarga, dengan pemerintahan setempat untuk sama-sama mencegah, mengedukasi warga agar tidak terlibat dengan hal-hal yang kaitannya dengan perjudian, baik itu konvensional maupun online. Kira itu. Jadi statusnya sekarang tersangka untuk pasal ada pasal Tidak ada. tidak ada. Nanti ada kita kembalikan. Ya. Apa dikembalikan? Apa yang yang sempat viral kemarin sudah terjawab. Untuk selanjutnya kepada yang bersangkutan kita berikan pembinaan agar lebih memahami aspek hukum, memahami situasi dan tidak lagi terlibat dengan kegiatan perjudian. Pulangkan. Ya. Anu dan ini bisa sampai ketahuan bisa sampai ketahuan awalnya gimana tadi? Ya, ada proses penyelidikan ya. Jadi laporan saudara Benny di awal tentang mengambil ataupun transaksi di ATM, kemudian tentang HP-nya yang diambil oleh pelaku, ini ditindaklanjuti dengan proses penyelidikan dan itu kemudian terbantahkan semua. Penyidik kita menemukan HP-nya ada. HP-nya tidak di bawah ya, tidak diambil pencuri itu ya. Kan laporan HP-nya dia simpan di suatu tempat. Ada indikasi itu disembunyikan memang, tetapi berhasil kita temukan. Kemudian juga mengenai transaksi dia di mesin ATM itu juga sudah kita patahkan dengan jejak digitalnya. Satu lagi kalau korban dari Mas saya kok milik TKP-nya di Tangisan ya.
Iya. Itu jauh, kenapa nggak di dekat-dekat aja? Tangkisan. Tahu gitu. Dekat tempat kerjanya. Oh, Ya. Jadi setelah di situ dia merekayasa ini berniat untuk pulang ke rumah atau ke rumah pamannya ya. Cuma di perjalanan dia sakit. Jadi spray yang dia pergunakan itu sudah tidak efektif lagi. Nah kemudian singgah ke rumah warga sampai akhirnya beritanya viral bahwa dia adalah korban begal. Cukup. Makasih deh. Lu. Drama. Queen drama. Oke, terima kasih. Mau diwawancara nggak apa-apa ini, sudah tersangka. Cukup ya. Kita dulu lah. Ya, untuk kita minta maaf. Pengakuan gitu. Pengakuan yang keras, warga masyarakat Purbalingga, khususnya desa Limbasari, asal usul saya itu. Saya mohon maaf karena saya udah bikin gempar. Ya Jakarta Antero ini katanya di media sosial terkait kasus ini, padahal saya yang merekayasa sendiri. Atas tindakan itu saya minta maaf besar-besarnya kepada semua. Itu yang mau video siapa? Yang mau video saya nggak tahu Pak, karena saya niatnya itu mau pulang balik ke tempat aman, tadinya kayak gitu Pak. Karena tangan lebih sakit itu nggak kuat, akhirnya saya berhenti di situ. Akhirnya juga kayak sendiri. Iya Pak, Terus ada yang video itu berarti. ada yang video di situ. Suwi oleh dolanan judol. Berapa lama? Udah lama saya. Udah kalah terus apa menang? Akeh menangnya apa akeh kalah? Apa judulnya? Merdeka ini. Gara-gara judol lur. Oh alah. Kapok ya. Jadi wis ya lur kuwi konferensi pers. Jebulane sing viral kuwi lho, sing viral judul sing viral begal nang repet ya, tangkisan cempulke malah dia merekayasa kasus karena titipane mertuane di nggo deposit ngeslot. Wis ya, sementara tiku disit siaran langsung nih. Assalamualaikum. Iya dong.